Baik, kita ke materi berikutnya, yaitu perbuatan pidana. Nah, teman-teman pada tahu nggak perbuatan pidana ini itu apa? Nah, jadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Nah, jadi singkatnya perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum plus ada ancamannya dan plus ada ancaman pidananya. Contoh seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, perzinahan, dan yang lain-lain. Nah, adapun unsur subjektif dari perbuatan pidana, yaitu unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau keadaan batin atau sikap pelaku saat melakukan tindak pidana. Nah, unsur subjektif di sini itu termasuk pada pertama itu kesengajaan atau dolus, yaitu pelaku mengerti dan menghendaki perbuatannya. Contoh, dia dengan sengaja menusuk seseorang. Dan yang kedua itu ada kelalaian atau culpa, yang dimana pelaku tidak berhati-hati sehingga menyebabkan akibat yang dilarang. Contoh, tabrakan karena mengendarai motor ugal-ugalan. Dan yang ketiga itu ada maksud, yaitu ada tujuan tertentu dalam tindakan pelaku. Contoh, masuk ke rumah orang dengan maksud mencuri. Dan yang keempat itu ada motif. Di sini itu adalah alasan atau dorongan pelaku berbuat. Nah, selanjutnya selain unsur subjektif ada juga unsur objektif. Nah, unsur objektif adalah unsur yang ada di luar diri pelaku yang dapat dilihat atau dibuktikan secara nyata. Unsur objektif ini termasuk pada pertama itu perbuatan, yaitu ada tindakan fisik yang dilakukan pelaku. Contoh, mengambil barang, memukul, dan menusuk. Dan yang kedua itu ada akibat perbuatan, itu adalah akibat nyata dari perbuatan pelaku tersebut. Contoh, korban luka, harta hilang, dan kematian. Dan yang ketiga itu ada hubungan sebab akibat. Nah, harus ada hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang muncul. Contoh, korban meninggal karena tusukan pelaku. Dan yang keempat itu ada keadaan atau situasi tertentu, yaitu contohnya itu tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh pejabat yang menerima atau memberi keuntungan tertentu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang proses penanganan kasus pidana. Nah, ada beberapa lembaga yang menangani kasus pidana di Indonesia. Yang pertama itu ada kepolisian, yaitu lembaga penegak hukum pertama yang menangani laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugasnya itu menerima laporan, menangkap, menggeledah, dan menyita, memeriksa saksi atau tersangka, dan membuat berkas acara pemeriksaan. Dan yang kedua itu ada kejaksaan, yaitu lembaga yang berwenang untuk menuntut pelaku pidana di pengadilan. Tugasnya itu meneliti berkas perkara dari polisi, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim. Dan yang ketiga itu ada pengadilan, yaitu lembaga yang mengadili dan memutuskan perkara pidana. Tugasnya itu memeriksa fakta, mendengarkan alat bukti, dan memutuskan bersalah atau tidak dan menjatuhkan hukuman. Dan yang keempat itu ada lembaga permasyarakatan atau lapas, yaitu adalah tempat pelaksanaan pidana bagi terpidana. Tugasnya itu pembinaan, permasyarakatan, rehabilitasi narapidana, dan menahan tersangka atau terdakwa selama proses. Nah, adapun proses penanganan kasus pidana untuk anak. Yang pertama itu penangkapan dan pemeriksaan polisi harus mengutamakan dispersi atau penyelesaian di luar hukum. Dan yang kedua itu ada asesmen dari Bapas, yaitu atau pembimbing kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu jika dispersi ini gagal, maka akan diberlakukan sidang anak, tapi secara tertutup dan memakai hakim khusus anak. Dan yang keempat itu putusan pembinaan, pengawasan, pelatihan, atau pidana khusus anak. Dan yang kelima itu pembinaan di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan ada juga
proses penanganan kasus pidana untuk pelaku perempuan, yaitu prosesnya umum sama seperti orang dewasa, tetapi polisi atau jaksa, hakim itu wajib menjamin perlindungan yang dimana terdapat dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Nah, dan jika korban adalah perempuan, maka ia dapat pendamping psikolog dan P2T, P2A. Dan untuk penahanannya ini tuh mempertimbangkan kondisi khusus, misal hamil atau punya bayi. Dan yang terakhir itu sidang dan putusan itu mengikuti KUHP, tetapi tidak menjamin non diskriminasi dari perlindungan. Dan yang ketiga itu proses penanganan kasus bagi orang dewasa, yang dimana itu dimulai dari laporan atau penangkapan polisi, seperti penyidikan dan penahanan, dan selanjutnya itu beralih ke pelimpahan ke jaksa atau penuntutan, dan beralih lagi ke persidangan untuk pembuktian, dan kalau sudah terbukti maka lanjut ke putusan hakim, apakah dia dipidana penjara, denda, atau bebas, dan jika terbukti bersalah, maka lanjut ke pelaksanaan pidana di lapas. Nah, selanjutnya kita ke pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana adalah kesediaan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan. Ya, artinya seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang dilarang, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perbuatannya itu memiliki kesalahan, entah itu sengaja ataupun lalai. Dan yang kedua itu kita akan membahas tentang orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Orang yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab itu biasanya memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama itu sudah dewasa secara hukum, ya umurnya yaitu 18 tahun ke atas, atau yang dianggap cakap menurut undang-undang. Akan tetapi anak itu tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi dengan aturan khusus, yaitu Undang-Undang SPPA. Dan yang kedua itu memiliki akal sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Dan yang ketiga itu melakukan perbuatan dengan kesadaran. Dan yang keempat itu tidak berada dalam keadaan yang menghapus kesalahan, misal seperti terpaksa, pembelaan diri, tidak tahu aturan karena keadaan yang sah. Lanjut ke yang ketiga itu orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, orang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dihukum karena alasan tertentu. Yang pertama itu ada anak di bawah umur tertentu. Nah, di bawah umur 12 tahun itu tidak dapat dipidana, hanya dikenai tindakan pembinaan. Nah, usia dari 12 sampai 18 tahun itu ada pertanggungjawaban pidana, tapi ini khusus dan juga lebih ringan. Dan yang kedua itu orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras saat melakukan perbuatan. Dan yang ketiga itu orang yang berada dalam keadaan yang menghapus kesalahan, misalnya pembelaan terpaksa, paksaan, ketidaksengajaan murni, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, baik, kita lanjut ke materi berikutnya, atau materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis pidana dalam KUHP. Yang pertama itu ada pidana pokok. Pidana pokok itu adalah hukuman utama yang dapat dijatuhkan hakim. Nah, jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP ini itu ada pidana mati, penjara, kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, yaitu pidana yang sudah tidak dipakai dalam KUHP baru tapi ada dalam KUHP lama. Nah, selanjutnya itu ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan itu adalah hukuman yang menyertai pidana pokok, bukan hukuman utama. Nah, jenis pidana tambahan dalam KUHP itu pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, misal hak memilih,
hak memegang jabatan, dan hak menjadi PNS. Dan yang kedua itu ada perampasan barang-barang tertentu, seperti barang hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga itu ada putusan hakim, yaitu putusan hakim dipublikasikan untuk efek jerah dan transparansi.